Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah, kita teruskan kembali pelajaran kita di pagi hari ini. Kelas tanda-tanda i'rab, kelas i'rab lanjutan, nahwu lanjutan, angkatan kedua ya, kedua. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan. Ada yang lain ya pembahasan apa kita sekarang? Lupa di sini. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih sudah selesai ya? Masih belum selesai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah. Maf'ulun bih kemarin selesai ya, sampai sini sampai maf'ul bih. Nah, sekarang maf'ul mutlak. Nah. Baik, nah ini penting maf'ul mutlak. Silahkan dibuka bagian ketiga. Berarti kita sudah membahas ini at-tawabil ismil mansub. Ya. Ini al-mansubat. Pembahasan al-mansubat, isim-isim yang mansub. Itu ada khabar kana dan isim inna. Kemudian al-maf'ulu bihi, maf'ulun bih. Kemudian sekarang masuk ke nomor 3 kita, yaitu al-maf'ulu mutlak. Al-maf'ulu mutlak. Atau maf'ul mutlak. Kita sering mengatakan syukran, afwan, subhanallah, yang kayak begitu. Ini pembahasannya di sini, di maf'ul mutlak. Baik. Perhatikan maknanya. Maf'ul mutlak, al-maf'ulu al-mutlaqu, atau maf'ul al-maf'ul mutlak ialah, perhatikan nih, masdar nasab. Berarti dia masdar. Masdar nasab atau mansub yang disebut bersama fiilnya. Jadi masdar itu dia dari fiilnya, dari fiil. Dari fiilnya. Untuk menjadi penguat, yang pertama penguat atau taukidnya, menerangkan jenisnya, atau menerangkan bilangannya. Maf'ul mutlak. Al-maf'ul mutlak dia masdar nasab, masdar mansub maksudnya begitu ya. Yang disebut bersama fiilnya dari kata kerjanya, masdarnya itu terbuat dari kata kerjanya, kata kerja yang disebutkan sebelumnya. Untuk apa? Untuk penguat atau taukid, kemudian menerangkan jenisnya, kemudian menerangkan bilangannya. Kita lihat yang pertama, al-maf'ul mutlak muakkad atau muakkidun lil fi'li. Ini muakkidun lil fi'li artinya untuk penguat, taukid ya, untuk taukid.
Contohnya kita lihat. Darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Apa itu maknanya? Darabtu Zaidan darban. Saya memukul Zaidan memukul. dengan pukulan. Dengan pukulan. Jawaban syar'i. Hah? Saya pukul. Saya memukul Zaid. Darabtu Zaidan darban. Apa artinya? Saya memukul Zaid Dengan pukulan. dengan pukulan. Dengan pukulan. Sekali pukul. Sekali pukul, Ustaz. Hah? Sekali pukul. Sekali pukul. Satu pukulan gitu. Iya, Saya memukul Zaid satu pukulan, begitu. dengan satu pukulan. Dengan satu pukulan. Baik, berarti artinya sekali pukulan. Intinya berarti saya memukul Zaid satu kali, gitu kan ya? Maksudnya. Nah, Ustaz. Baik. Perhatikan ini judulnya tadi apa ini? Mu'akkidun lil fi'li. Mu'akkid artinya apa? Taukid ya. Penguat. Nah, penguat ini. Taukid. Artinya kalau darabtu Zaidan darban artinya saya benar-benar memukul Zaid. Oh, jadi Itu benar-benar. Naam. Ya, saya benar-benar memukul Zaid. Kan mu'akkid lil fi'li. Nah, Artinya Ustaz. penguat untuk kata kerja. Naam. Nanti ada lagi. Kalau untuk satu pukulan nanti ada lagi pembahasannya. Di yang ketiga. Oke, perhatikan. Darabtu ini asal katanya dari kata-kata apa? Doroba Doroba. Nah, doroba yadribu, gitu kan? Nah, Yadribu, masdarnya apa? Dorban. Dorban, sahih. Doroban. Darabtu berarti sudah ada apa nih? Fi'il, fi'il fa'il. Nah, fa'il dan fi'il. Fi'il fa'il. Zaidan berarti apa ini? maf'ul. Maf'ulun bihi. Nah, darabtu berarti fi'il fa'il, Zaidan ya maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi apa? Wa alamatun nasbihi apa? Alif. Alif? Fathah. Fathah. Nah, kenapa alif? Itu salah. Fathah, iya ya. Dan kenapa fathah? Itu mufrad. Nah, isim mufrad. Zaid itu isim mufrad. Perhatikan jangan sampai kelihatan karena ujungnya dia alif, maka tandanya alif bukan alif. Alif ini hanya sebagai kaidah penulisan. Masih ingat nggak apa kaidahnya? Fathah tanwin dikasih alif. Nah, kalau ada huruf berharokat fathahtain, maka ujungnya ditambah alif kecuali tak marbutah Dan hamzah. dan hamzah. Maka di sini tandanya maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi dan tanda nasabnya adalah fathah karena isim mufrad, gitu ya. Nah, sekarang dorban. Nah, ini dorban berarti apa i'rabnya ini? Maf'ulun al-mutlaq. Nah, begitu. Nah, sahih. Karena dorban ini terbuat dari kata kerja doroba yadrobu, masdar dari doroba yadrobu, gitu ya. Doroba yadribu apa? Dari doroba yadribu berarti dia termasuk ke maf'ul mutlak. Maka sebutkan dorban, maf'ul mutlak, dan maf'ul mutlak selalu apa? Nasab. Mansub, na'am, nasab. Maka sebutkan dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak man Mansub. so wa alamatu nasbihi apa? Fathah. Fathah. Nah. Sudah selesai sampai sini. Tidak usah pakai alasannya. Jadi darban maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Selesai, sudah. Mafhum satu contoh itu? Ada pertanyaan dulu silakan. Satu contoh itu paham, soalnya yang lainnya gampang.
Silakan, ada pertanyaan. Mafhum berarti ya. Contoh yang kedua. Hafidtu ad-darsa hifdon. Hafidtu ad-darsa hifdon. Kira-kira maknanya apa? Saya menghafal Saya pelajaran benar-benar menghafal benar. pelajaran. Nah, ini tadi kalau taukid artinya benar-benar gitu ya. Berarti saya benar-benar hafal pelajaran gitu. Saya benar-benar hafal pelajaran. Jadi hafidtu ad-darsa hifdon artinya dia menghafalnya benar-benar hafal mungkin gitu. Di hafidtu ini berarti sudah ada apa? Fi'il Ya, fa'il. fa'il. Kemudian ad-darsa Maf'ulun bi. maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi Al-Fathah. al-fathah li'annahu Ismu mufrad. Nah, hifdon apa? Hifdzan berarti maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, ini maf'ul mutlak ini panjang ya. Maf'ul mutlak mansub Mansubun. wa alamatun nasbihi al-fathah. Sama i'rabnya dengan yang atas ya, sama dengan dorban gitu. Begitu. Contoh yang ketiga, wa kallamallahu Musa taklima. Mal makna? Allah berkata Dan Apa tandanya? Apa? Allah benar benar-benar Allah berkata kepada Musa. Nah, maknanya adalah Allah benar-benar berkata atau berbicara kepada Musa atau dengan Musa gitu ya. Di wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah berbicara benar-benar berbicara dengan Musa gitu ya. Kallama yukallimu artinya berbicara. Taib. Berarti wa-nya ini atuf ya, ada kata sebelum. Kallama fi'il, Allahnya sebagai apa? Fa'il, Musanya sebagai maf'ulun bi. Taib, Musa ini maf'ulun bihi mansub ya. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya apa? Ya. Apa tanda nasabnya? Ya. Fathah ya. Fathah di mana? Itu fathah yang bengkok. Kelihatan nggak fathahnya? Fathahnya kelihatan suara apa itu? Bisa, Fathahnya kelihatan ya? terus ada alif bengkok ya. Di alif bengkok fathahnya ada nggak ke fathah di alif bengkok? Bisanya. Hah? Nggak kelihatan? Kelihatan Musa. Musa. Ya. Tanda nasabnya apa itu? Fathah. Dan fathah. Fathahnya di mana? Muqaddaro alal alif. Na'am sahih muqaddarah itu ya. Jadi Musa tanda nasabnya adalah fathah, fathahnya apa? Fathah muqaddarah. Nanti insya Allah kita akan bahas ini di isim apa? Maksud. Nah, pembahasan di isim maksud. Nah, sebentar lagi kita akan bahas ya di isim maksud di kelas barusan, di kelas ini yang jam 8. Taklima, berarti taklima ini apa? I'rabnya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. I'rabnya sama dengan ini. Mafhum? Contoh ini, 3 contoh ini, ada pertanyaan silakan. Tadi Ustadz yang awalan wawunya wawu atop, kalamanya itu apa ya? Kalamanya fi'il madi. 6, lupa. Nah, kallama yukallimu fi'il madi. Fi'il madi mabni ya, fi'il madi selalu mabni. Fi'lul mabni, fi'lul madi mabniyun 'alal fath. Tapi ada pertanyaan lagi silakan di mu'akkidul fi'l ini untuk penguat kata kerja. Baik, kalau tidak ada berarti kita langsung ke yang kedua, mubayyin lin-naw'. Mubayyin lin-naw' artinya menerangkan jenisnya. Ya. Mubayyin lin-naw' ini menerangkan jenisnya ini. Nah. Contohnya, kalau tadi darabtu Zaid dan darban itu artinya sebagai penguat, artinya benar-benar memukul Zaid.
Kalau darabtu Zaidan darban syadidan, perhatikan ada syadidan, ada tambahan kata-katanya. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih sama, darban dia maf'ul mutlak sama kayak tadi ya i'rabnya. Nah, maf'ul mutlak. Cuman perhatikan di sini ada kata-kata syadidan. Syadid ini sebagai apa ini? Sifat. Na'at, sifat atau na'at untuk dorban. Dorban i'rabnya sama, yaitu maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian ada kata syadidan dia sifat atau na'at. Na'at mansub juga sama ya. Jadi darabtu Zaidan darban syadidan ini menerangkan maf'ul mutlaknya atau jenisnya, itu menerangkan jenisnya, pukulannya seperti apa gitu. Darabtu Zaidan darban syadidan artinya saya benar-benar memukul Zaid dengan keras gitu. Syadid itu keras. Mafhum? Ini tinggal ditambahin aja ya, tambahin aja dengan muakkidil fi'li untuk penambahan jenisnya bagaimana, apakah dia keras atau bagus atau apa yang lain. Kemudian hafidtud darsa hifdhan jayyidan. Kalau tadi hafidtud darsa hifdhan artinya saya benar-benar menghafal pelajaran. Tapi kalau ada jayyidan, saya benar-benar hafidtu fil fa'il, ad-dar sama maf'ulun bih, hifdhan maf'ul mutlaq tadi sama i'rabnya. Jayyidan dia sifat atau na'at. Jadi hafidtu ad-darsa hifdhan jayyidan artinya saya benar-benar menghafal pelajaran dengan baik. Jadi menghafal pelajaran itu bagus, mungkin. Kemudian yang ketiga, jalastu julusal amiri. Jalastu julusal amiri. Perhatikan jalastu. Fi'il fa'il. Julus ini dia maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Dan julusa ini dia masdar dari kata-kata jalasa yajlisu ya, julusa. Dan dia mudhaf. Al-amir mudhafun ilaih majrur, tanda jarnya kasrah karena mufrad. Jadi jalastu julusal amiri maknanya adalah saya duduk seperti duduknya pemimpin al-amir. Jadi duduknya itu tidak sembarangan, berarti duduk sebagai seorang pemimpin gimana gagah gitu maksudnya. Ini menerangkan jenisnya, maksudnya menerangkan jenis duduknya, kemudian bagaimana menghafalnya, kemudian bagaimana pukulannya. Tinggal ditambahin saja. Mafhum di sini mubayyin linnau. Nah ini ya, tandanya nih. Tandanya yaitu mausuf, disifati. Disifati ya ini. Dorban sama hifdon, dia yang mausuf atau disifati. Ini contohnya. Kemudian tanda yang kedua untuk mubayyin linnau, menjelaskan jenisnya yaitu mudhaf atau bersambung. Ini contohnya yang ini, julusal amir. Dia mudhaf. Dia sebagai julusannya sebagai mudhaf. Kemudian yang ketiga mubayyinun lil adad. Menerangkan bilangannya, jumlahnya. Nah ini yang tadi dikatakan satu kali itu ya. Ini contohnya. Perhatikan tandanya ini. Diakhiri tak marbutoh. Nah, harus ada tak marbutoh ini. Kalau menunjukkan pukulan, jumlah pukulannya yaitu harus ada tak marbutoh. Kemudian tanda musanna dan tanda jama. Sama ya. Misalkan, darabtu Zaidan darbatan. Nah, kalau ada darbatan seperti ini namanya masdar marwah. Nah, ini darbah ini disebut dengan masdar marwah. Masdar marwah itu artinya masdar untuk bilangan, untuk jumlah itu maksudnya. Jadi darabtu Zaidan darbatan artinya saya memukul Zaid satu kali pukulan. Nah ini baru benar. Darabtu Zaidan darbatan, kalau darbatan ada tak marbutohnya, ini menunjukkan saya memukul Zaid satu kali pukulan. I'rabnya gimana? Darbatan i'rabnya sama dengan ini, maf'ul mutlak mansub. I'rabnya sama semuanya. Darabtu fi'il fa'il Zaidan maf'ulun bih. Darbatan maf'ul mutlak. Ini untuk satu kali pukulan. Kalau dua kali pukulan bagaimana? Dibikin musanna.
Dorobatan dibikin musanna, berarti dorobtu Zaidan, saya memukul Zaid. Dorobata ini 2 pukulan. Kalau jamak bagaimana? Lebih dari 2. Contohnya dorobtu Zaidan, tinggal dibikin saja jamak. Dorobah dibikin jamak menjadi dorbat, bukan dorbat ini. Dorobat, ini dorobat, ini fathah. Dorobtu Zaidan dorobatin, saya memukul Zaid beberapa kali pukulan. Berarti dorobat. Perhatikan untuk ini, dorobata ini berarti ini i'rabnya apa nih? Dorobata ini, yang ini? Musanna. Musanna apa? Itu batai. Maf'ul mutlak, na'am. Maf'ul mutlak, sahih. Terus? Mansub. Mansub. Wa alamatu nasbihi wa alamatun nasbiha, na'am, al-ya li'annahu musanna. Na'am, sahih. Li'annahu musanna. Kemudian darabtu Zaidan darabat. Kalau darabat ini Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak, na'am. Mansub. Na'am. Wa alamatun nasbiha, na'am. Kasroh. Kasrah. Na'am. Li'annaha Jamak muannas salim. Na'am, li'annaha jamak muannas salim, sahih. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Mafhum nih? Ada pertanyaan? Silakan. Mafhum ini? Mafhum berarti ya. Jadi mafhum mutlak itu ada menerangkan taukid sebagai penguat yang pertama, yang kedua menerangkan jenisnya, yang ketiga mubayyin lil adad, itu menerangkan jumlahnya. Kemudian satu lagi pembahasannya. Ada pertanyaan dulu di sini, silakan. Mafhum tidak pembahasan ini? Ustaz, tadi syadidan artinya apa? Syadidan artinya kuat, keras. Syadidan kuat atau keras. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita teruskan ke bawah sini. Al-maf'ul mutlak ialah masdar nasab yang disebut bersama fi'ilnya untuk menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangannya. Baik, kadang-kadang maf'ul mutlak. Kadang-kadang maf'ul mutlak. Ini dari sebelah mana dulu ya? Dari sebelah kanan dulu ya. Maf'ul mutlaknya dibuang, langsung muncul sifatnya saja. Maf'ul mutlaknya dibuang, muncul sifatnya saja. Contohnya, jadi maf'ul mutlaknya itu dibuang ya, dihilangkan, langsung muncul sifatnya saja. Jadi ini menunjukkan, menerangkan. Nah, kalau ada sifatnya tadi, menerangkan apa? Yang kedua, menerangkan apa? Mubayyin lin nau, menerangkan apa? Jenisnya, gitu ya, jenisnya. Contoh, wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkuru fil amr. Allah maf'ulun bih. Katsiran ini sifatnya. Katsiran artinya berzikirlah kepada Allah, katsiran banyak. Artinya banyaklah berzikir kepada Allah. Asalnya adalah wadhkurullaha dzikran katsiran. Dzikran ini dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya ini. Katsiran di sini dia sifatnya. Sifat atau na'at. Maka dzikrannya dibuang, boleh nih ya. Jadi langsung saja wadhkurullaha katsiran artinya berzikirlah kepada Allah yang banyak, maksudnya banyak berzikir kepada Allah. Dzikrannya dibuang itu boleh. Jadi maf'ul mutlaknya dibuang, langsung muncul sifatnya saja itu boleh.
Kemudian dibuang fiilnya. Yang kedua dibuang fiilnya. Kata kerjanya dibuang. Ini boleh. Ya. Contohnya, kita mengatakan kata syukron. Terima kasih. Itu saja. Syukron. Gitu ya. Terima kasih. Asalnya gimana? Asalnya adalah ashkuruka syukron. Saya berterima kasih kepadamu. Ashkuruka di sini fiil fa'il dan maf'ulun bih. Ashkuru fiil dan fa'il, fa'ilnya ana. Ini fa'ilnya ana. Ka-nya dia maf'ulun bihi. Syukronnya dia adalah maf'ul mutlak. Yaitu masdar dari syakara yashkuru. Jadi ketika mengatakan syukron, kenapa dia mansub? Maka i'rabnya apa? Apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Na'am, maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Nah, asalnya adalah ashkuruka syukron. Begitu. Kemudian kita mengatakan juga subhanallah. Yang kedua nih. Subhanallah, maha suci Allah. Dia juga sama. Subhana itu masdar dari kata-kata sabbaha yusabbihu subhan. Asalnya adalah usabbihu subhanallah. Jadi usabbihu artinya saya mensucikan. Subhanallah. Mensucikan Allah. Usabbihu subhanallah. Saya mensucikan Allah. Subhana ini masdar dari kata-kata sabbaha yusabbihu. Usabbihu di sini fil fa'il. Berarti subhana dia sebagai apa berarti? Maaf. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al fathah wa huwa apa? Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf gitu ya. Berarti Allah apa? Mudhafun ilaihi majrur. Naam, mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah gitu. Kemudian afwan, kata afwan, saling mengatakannya ya. Afwan, syukron, afwan sama dengan syukron. Yaitu maf'ul mutlak dari kata-kata apa? Katanya a'fuka afwan. A'fuka afwan. A'fu artinya afa ya'fu itu artinya memaafkan. Afa ya'fu asalnya afa ya'fu. Masdarnya adalah afwan. Ya'fu afwan. Ini masdarnya. Jadi a'fuka afwan artinya saya memaafkanmu. Jadi afwan berarti a'fuka di sini a'fu ini fi'il fa'il, fa'ilnya adalah ana, ka-nya maf'ulun bihi. Ka-nya maf'ulun bihi, kemudian afwan maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian sabron. Sabron ya ala yasir misalnya. Sabron. Berarti asalnya adalah isbiru sabron. Isbiru artinya bersabarlah. Ya. Sabran di sini berarti dia maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Isbiru ini isbiru isim fa'il, isim fil amr ya. Fil amr untuk antum. Jadi isbiru bersabarlah kalian, sabran. Di isbiru sabran berarti dia maf'ul mutlak. Itu masdar dari kata-kata sabara yasbiru. Kemudian sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan kita sering mendengar ini. Sam'an wa ta'atan. Asalnya adalah asma'u sam'an. Asma'u sam'an wa uti'u ta'atan. Asma'u artinya saya mendengar sam'an. Asma'u sam'an, maf'ul mutlak sam'annya. Wa uti'u saya taat. Ta'atan. Ta'atannya berarti dia masdar dari kata ata'a yuti'u. Berarti sam'an maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian wa ta'atan ini ada wa-nya.
Kalau tadi samaan ini di maf'ul mutlak, berarti wa dia atop ta'atan ma'tuf. Ma'tuf mansub wa alamatun nasbihi al-fathah gitu. Ma'tuf sama dengan, ingat, kalau ada waw atof, ta'atan di sini atau kata setelahnya sama dengan kata sebelumnya kedudukannya. Kalau sebelumnya mansub, maka setelahnya juga mansub. Mafhum ini yang dibuang fiilnya? Mafhum kata syukran, subhanallah, afwan, sabran, sam'an, wa ta'atan. Ada pertanyaan? Baik, berarti mafhum ya. Kalau mafhum kita kadang-kadang maf'ul mutlak itu didahului kata kul atau bad. Kulla atau ba'da. Kulla artinya setiap, atau setiap ini maksudnya semua gitu ya. Semua atau seluruhnya sama. Jami' namanya. Ba'da sebagian. Jadi contohnya ahsantu ilaika kullal ihsani. Ahsantu. Saya berbuat baik ilaika kepadamu kullal ihsani, sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik-baiknya ihsan, sebaik-baiknya kebaikan. Di kullal ihsani, kulla dia maf'ul mutlak. Kulla ini dia maf'ul mutlak. Karena nyambung dengan ihsan, ihsan di sini masdar dari kata-kata ahsan. Kemudian akramtu Zaidan ba'dal ikrami. Saya memuliakan Zaid ba'dal ikrami, sebenar-benarnya atau semulia-mulianya. Ba'dal ikrami. Berarti ba'da ini bisa didahului dengan ba'da. Ini ikram dia masdarnya, maf'ul mutlaknya dari kata-kata akrama. Akrama yukrimu masdarnya adalah ikram. Kemudian yang ketiga, fala tamilu kullal maili. Ada kulla juga. Mail dia masdar dari kata-kata mala yamilu. Fala tamilu kullal maili. Janganlah berpaling. Tamilu itu artinya condong atau berpaling. Fala tamilu kullal maili. Janganlah berpaling sebenar-benar berpaling. Nah, ini mungkin untuk maf'ul mutlak yang sering kita katakan yang ini, yang kedua ini. Intinya kita harus paham apa yang kita katakan. Jadi syukron, seperti syukron misalkan ketika ada perkataan syukron, berarti dia maf'ul mutlak mansub. Asalnya adalah ashkuruka syukron. Subhanallah asalnya adalah usabbihullaha subhanallah. Afwan a'fuka afwan, sabran isbiru sabran. Sam'an wa ta'atan dia maf'ul mutlak juga. Asalnya atau takdirnya adalah asma'u sam'an wa ti'u ta'atan. Kemudian wadkurullaha katsiran, ini asalnya adalah wadkurullaha dzikran katsiran. Dzikrannya maf'ul mutlaknya dihilangkan, muncul sifatnya saja. Ini boleh. Dan ini pembahasan maf'ul mutlak. Insyaallah sampai sini. Silakan ada pertanyaan sampai sini? Dari awal sampai sini silakan. Mafhum? Tidak? Pembahasan kali ini kita kita rangkum lagi berarti maf'ul mutlak. Naam. Ya maaf tanya, kalau untuk perbedaan penggunaan kula sama ba'da gimana Ustaz? Sama boleh. Jadi misalkan nih, ini yang atas diganti dengan ba'da boleh silakan. Ahsantu. Ditukar bisa. Nah, bisa. Penggunaannya sama. Jadi ahsantu ilaika ba'dal ihsani boleh. Enggak masalah. Cuman hanya beda maknanya saja. Kalau kula artinya seluruhnya, setiap, semuanya gitu. Kalau ba'da artinya sebagian. Sama saja. Penggunaannya sama. Silakan mau diganti misalkan ahsantu ilaika ba'dal ihsani boleh. Akramtu Zaidan kullal ikrami boleh. Ada lagi silakan pertanyaannya. Sampai maf'ul mutlak berarti. Ya, mungkin pembahasannya cukup gitu ya untuk maf'ul mutlak. Biar tidak agak bingung. Nanti maf'ul li ajli insyaallah setelahnya ya. Maf'ul li ajli kemudian maf'ulun fi insyaallah. Ini banyak maf'ulnya.
Baik, maf'ul mutlak dulu saja. Takut bingung, soalnya kalau nahwu ini agak lumayan harus berpikir. Nahwu agak lumayan harus benar-benar, harus ijtihadnya harus benar-benar. Silahkan ada pertanyaan sini, maf'ul mutlak. Kalau tidak ada kita cukup saja ya untuk maf'ul mutlak ini. Insyaallah nanti pekan depan kita maf'ul li ajli. Ada maf'ul li ajli. Masih banyak pembahasan kita. Jadi sekarang maf'ul mutlak baru ketiga. Nanti ada baru keempat maf'ul li ajli. Silakan ada pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada ya? Cukup atau mau ditambah? Cukup Cukup Ustaz. saja. Cukup saja ya. Nah, takut bercampur baur nanti pembahasannya. Baik, kalau gitu berarti untuk hari ini kita cukup membahas maf'ul mutlak saja. Insyaallah pekan depan kita masuk ke maf'ul li ajli ya, maf'ul li ajli atau min ajli atau maf'ulah ini. Oke. Kalau gitu kita coba, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.